Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfatul Adila, saya mahasiswi Institut Ilmu Keislaman Anukoya Instika, Prodi Perbankan Syariah semester 3. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan peradaban Islam Nusantara. Poin penting yang pertama adalah masuknya Islam di Nusantara. Sejak zaman prasejarah, penduduk kepulauan Indonesia dikenal sebagai pelayar-pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Sejak awal Masehi sudah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di daratan Asia Tenggara. Wilayah Barat Nusantara dan sekitar Malaka sejak masa kuno merupakan wilayah yang menjadi titik perhatian, terutama karena hasil bumi yang dijual di sana menarik bagi para pedagang dan menjadi daerah lintasan penting antara Cina dan India. Pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera dan Jawa antara abad ke-1 dan ke-7 Masehi sering disinggahi para pedagang asing seperti Lamuri, Barus, dan Palembang di Sumatera. Pedagang-pedagang Muslim asal Arab, Persia, dan India juga ada yang sampai ke Kepulauan Indonesia untuk berdagang sejak abad ke-7 Masehi, ketika Islam pertama kali berkembang di Timur Tengah. Dari berita Cina, dapat diketahui bahwa di masa dinasti Tang abad ke-9-10 orang-orang Tasih sudah ada di Kanton dan Sumatera. Tasih tersebut adalah sebutan untuk orang-orang Arab dan Persia yang ketika itu jelas sudah menjadi Muslim. Pada zaman-zaman berikutnya, penduduk kepulauan ini masuk Islam, bermula dari penduduk pribumi dari koloni-koloni pedagang Muslim itu. Menjelang abad ke-13 Masehi, masyarakat Muslim sudah ada di Samudra Pasai, Perlak, dan Palembang di Sumatera. Dan makam-makam Islam di Tralaya yang berasal dari abad ke-13 Masehi merupakan bukti berkembangnya komunitas Islam, termasuk di pusat kekuasaan Hindu Jawa ketika itu adalah Majapahit. Poin penting yang kedua adalah teori tentang masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau ke abad ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Tokoh yang mensosialisasikan teori ini kebanyakan adalah sarjana dari Belanda. Sarjana pertama yang mengemukakan teori ini adalah J.P. Nepal dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Menurutnya, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah, abad ke-7 Masehi. Namun, yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut P. Nepal bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur, termasuk Indonesia. Teori yang kedua adalah teori Arab. Teori Arab ini semula dikemukakan oleh Crawford yang mengatakan bahwa Islam dikenalkan pada masyarakat Nusantara langsung dari tanah Arab, meskipun hubungan bangsa Melayu Indonesia dengan umat Islam di pesisir timur India juga merupakan faktor penting. Teori Arab ini sedikit pengembangan didukung oleh Kaiser, didasarkan pada persamaan mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia. Kaiser berpendapat bahwa Islam di Nusantara berasal dari Mesir. Yang ketiga, teori Persia. Teori Persia lebih menitik beratkan tinjauannya kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dirasakan mempunyai persamaan dengan Persia. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah atau kematian syahidnya Husain. Yang keempat, teori Malabar. Teori ini dikemukakan oleh Thomas Arnold dan Morrison. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia berasal Coromandel dan Malabar. Islam diperkirakan datang ke Indonesia dibawa oleh para penyebar Muslim dari pantai Coromandel pada akhir abad ke-13. Teori ini dikuatkan dengan kesamaan mazhab Muslim di wilayah-wilayah Coromandel dan Malabar dengan yang dianut oleh masyarakat Nusantara. Yang kelima, teori Bengali atau Bangladesh. Teori ini dikemukakan oleh Fatimi. Menurut teori ini, Islam datang dari Bengal
ke Indonesia pada sekitar abad ke-11. Teori ini didasarkan pada banyaknya tokoh terkemuka di Pasai yang merupakan keturunan dari Bengali. Menurut teori ini, keberadaan makam Sultan Pasai, Malik As-Saleh, dan juga batu nisan Fatimah di lereng Gresik juga menjadi bukti masuknya Islam dari Bengal ke Nusantara. Yang keenam, teori Cina. Teori ini menyatakan Islam masuk di Indonesia melalui Cina, tentunya dibawa oleh para saudagar Cina yang sejak dulu dikenal sebagai pedagang yang sangat mobile. Apalagi daratan Cina dan Indonesia relatif lebih dekat. Kalangan ilmuwan Cina, terutama ilmuwan Cina Muslim, mengklaim Cina sudah sangat akrab dengan kota Mekah dan Madinah. Yang terakhir adalah teori maritim. Teori ini dikemukakan oleh sejarawan asal Pakistan. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran Islam di Nusantara tidak bisa dilepaskan dari kemampuan umat Islam dalam menjelajah samudra. Teori ini tidak menjelaskan dari mana asal Islam yang berkembang di Indonesia. Namun yang jelas, menurut teori ini masuknya Islam di Indonesia terjadi sekitar abad 7 Masehi. Selanjutnya, poin penting yang ketiga adalah alasan mudahnya Islam diterima di Nusantara. Yang pertama adalah ajaran Islam menekankan prinsip ketauhidan dalam sistem ketuhanannya. Ajaran ketauhidan ini identik dengan liberasi atau pembebasan. Hal ini memberikan pegangan yang kuat bagi para pemeluknya untuk membebaskan diri dari ikatan kekuatan apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Ajaran tauhid ini menunjukkan dimensi pembebasan manusia dari kekuatan-kekuatan asing. Konsekuensi dari ajaran tauhid ini adalah Islam juga mengajarkan prinsip keadilan dan persamaan dalam tata hubungan kemasyarakatan. Alasan yang kedua adalah fleksibilitas atau daya lentur ajaran Islam. Dalam pengertian bahwa Islam merupakan kodifikasi nilai-nilai universal, karenanya ajaran Islam dapat berhadapan dengan berbagai bentuk dan jenis situasi kemasyarakatan. Dengan watak semacam ini, kehadiran Islam di suatu wilayah tidak lantas merombak tatanan nilai yang telah mapan. Nilai-nilai yang telah berkembang di masyarakat seperti sabar, rendah hati, dan sebagainya. Alasan yang ketiga adalah sifat-sifat Islam yang demikian pada gilirannya dipandang oleh masyarakat Indonesia sebagai institusi yang sangat dominan dalam melawan kolonialisme Eropa. Islam merupakan kekuatan utama penangkal penjajahan bangsa Portugis dan Belanda yang mengobarkan penjajahan dan kristenisasi. Poin penting yang terakhir adalah bukti-bukti peninggalan sejarah Islam di Nusantara. Yang pertama di Sumatera, yaitu makam Malik As-Saleh di Kedung Utara Aceh menjadi salah satu peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Dilansir dari Indonesian Heritage 1996, makam Malik As-Saleh dengan angka 1297 adalah batu nisan tertua yang ditemukan. Nisan yang dikenal sebagai batu Aceh itu menjadi dikembangkan nisan khas bagi penganut Islam di Indonesia. Peninggalan yang kedua adalah di Jawa, yaitu batu nisan Fatimah. Makam ini disinyalir sebagai arkeologi Islam tertua di bumi Nusantara, dikutip dari Atlas Wali Songo karya Agus Sunyoto. Secara arkeologis, makam Fatimah binti Maimun erat kaitannya dengan masa awal imigrasi suku Kolor dari Persia yang datang ke Pulau Jawa pada abad ke-10 Masehi. Bukti peninggalan yang ketiga adalah di Kalimantan, yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai memiliki peninggalan berupa 7 buah prasasti Yupa berbahasa huruf Palawa dan Sanskerta. Selain itu, ada pula mahkota emas seberat 1,8 kg bernama Ketopong Sultan. Bukti peninggalan yang keempat adalah di Maluku, yaitu Hikayat Tanah Itu. Hikayat ini memberikan informasi mengenai masuknya Islam di Ternate. Diperoleh informasi bahwa ia pernah menemani rajanya yang bernama Zainal Abidin pada tahun 1486 sampai 1500 ke Giri, Jawa Timur untuk belajar Islam. Disebutkan pula bahwa Zainal Abidin merupakan perdana Jamilu dan Hitu. Bukti peninggalan yang terakhir adalah di Sulawesi, yaitu Kerajaan Guatalo. Pada abad ke-15, Sulawesi Selatan dikuasai oleh sejumlah kerajaan Hindu, di antaranya Guatalo, Bone, Sopeng, Wajo, dan Sidendrek. Kerajaan-kerajaan tersebut membentuk persekutuan.
Memasuki abad ke-16, dua kerajaan yaitu Golla dan Talo berikrar sebagai kerajaan Islam. Ini menyusul keberhasilan dakwah ulama andal Dato' Ri Bandang dan Dato' Sulaiman. Persekutuan sesama kerajaan berlatar belakang Hindu pun bubar. Tepat pada 1528 Masehi, kerajaan Goa dan Talo meleburkan diri dan menjadi satu kerajaan Islam yang lantas dikenal dengan Kerajaan Makassar. Kerajaan ini pun eksis sebagai kerajaan Islam kuat di Sulawesi Selatan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.